Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bapak dalam pelajaran PAI hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Hari ini Bapak mengulang sedikit ya tentang kontrol diri. Kontrol diri itu contohnya misalnya kita menemukan di kelas handphone atau uang teman, dompet teman yang tertinggal, lalu muncul niatan untuk mencurinya. Nah, sesuai pelajaran agama itu perbuatan terlarang, maka agama mengontrol diri kita untuk tidak mengambilnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kontrol diri, mencegah kita melakukan perbuatan dosa. Contoh lagi misalnya ketika kita mau memukul teman, maka kita tahu itu bukan sesuatu yang dikatakan baik dalam agama Islam maupun dalam pergaulan sehari-hari, maka kita pun tercegah untuk tidak melakukannya karena kita menyadarinya ya. Karena Nabi bersabda, nah ini sekalian hadis tambahan ya. Kemarin kita belajar tentang ayat Al-Hujurat, sekarang hadis tambahan tentang kontrol diri, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'ah innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, bukanlah kuat itu dengan bergulat atau berkelahi, tetapi yang dikatakan kuat adalah yang mampu menahan nafsunya, mengendalikan nafsunya ketika dia marah. Nah, itulah yang dimaksud dengan kontrol diri. Dan banyak perbuatan-perbuatan lain tentang kontrol diri ya. Selanjutnya Bapak lanjutkan ke pembahasan berikut, yaitu tentang husnudzon. Itu berbahasa Arab, artinya husnu itu baik, zon itu prasangka, berarti berprasangka baik. Berprasangka baik adalah salah satu kewajiban bagi setiap orang Islam, berarti kalau tidak melakukannya kita berdosa. Sangka baik ini kepada tiga hal. Yang pertama dulu, yang paling dekat kepada diri kita sendiri. Kita wajib bersangka baik kepada diri kita masing-masing. Misalnya kita nih orang yang juara terakhir di kelas, selalu seperti itu. Maka kita tidak boleh menyangka diri kita ini bodoh. Kita harus berprasangka positif. Misalnya, oh mungkin aku saja yang kurang serius, kurang tekun belajar. Seandainya aku serius, seandainya aku tekun, banyak membaca, banyak bertanya, tentu aku akan pintar. Nah, itu adalah berprasangka baik terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, wajib berprasangka baik kepada orang lain. Misalnya orang lain atau kita di kelas atau teman kita mengalami kehilangan barang, maka selama bukti-bukti itu tidak kita temukan, maka kita tidak boleh menuduh satupun di antara teman kita. Ketika bukti mengarah kepada seseorang, tetap kita berprasangka baik kepada dia. Mungkin dia sedang khilaf, mungkin dia sedang mendapat godaan yang sangat luar biasa dari setan. Seandainya dia bisa mengendalikan dirinya, maka tentu dia tidak akan mengambilnya. Seandainya dia tahu perbuatan itu tidak baik, tentu dia tidak akan melakukannya. Itu sangka baik kepada orang lain. Atau ketika orang lain itu mengalami kesusahan belajar, seperti yang pertama, tapi bukan kita, orang lain, teman kita itu juara terakhir, maka kita bersangka baik kepada dia. Seandainya dia itu mau belajar, nah seperti aku mau belajar, tentu dia akan pintar seperti kami, tentunya seperti itu. Yang ketiga, wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan rezeki yang sedikit, kawan kita diberikan rezeki yang banyak, lalu kita berkata,
Ini yang tidak baik. Allah tidak adil. Nah, itu sudah perbuatan yang tercela. Itu berdosa. Karena kita wajib berprasangka baik kepada Allah, yaitu dengan menyatakan dalam hati kita, mungkin aku berusahanya kurang maksimal, mungkin aku memiliki banyak dosa kepada Allah sehingga Allah tidak memberikan rezeki yang banyak kepadaku. Seandainya aku beristighfar, bertaubat, tentu Allah akan memberikan banyak rezeki kepadaku. Nah, itu berprasangka baik kepada Allah wajib kita lakukan. Dalil tentang sangka baik adalah hadis Nabi, ya, ataupun yang kita baca kemarin ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakahtumuhu wattaqullah, dan seterusnya yang kita baca minggu kemarin. Itu adalah dalil atau perintah kita untuk meninggalkan prasangka, artinya kita tetap berprasangka baik. Kenapa berprasangka jelek itu kita tinggalkan? Karena sebagian dari prasangka adalah dosa menurut ayat itu, dan wajib kita mengikuti perintah Allah tentang berprasangka baik. Yang terakhir, Bapak ingin membahas tentang ukhuwah. Ukhuwah juga berbahasa Arab, artinya persaudaraan. Persaudaraan mesti dibina, diperbaiki, sebagaimana Al-Quran masih Al-Hujurat tapi ayat 10 mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka perbaguslah atau perbaikilah persaudaraan di antara kita. Nah, itu perintah. Persaudaraan sendiri terbagi juga kepada 3, yaitu pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama Islam. Jadi sesama Islam itu jangan bermusuhan, sesama Islam jangan berkelahi walau berbeda pandangan tentang agamanya. Karena Islam itu banyak, ya, ada organisasi Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, dan banyak cabang-cabang organisasi Islam, dan itu jangan berkelahi tetapi saling bersaudara, saling memperbaiki hubungan di antara kita sesama Islam. Itu perintah, berarti juga wajib kita lakukan. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, yaitu saudara sebangsa. Ya, sesama bangsa, sesama anak bangsa, kita wajib menjaga persatuan persaudaraan. Jangan suku A lebih membanggakan dirinya dan mengecilkan suku yang lain. Sesama kita adalah saudara sebangsa setanah air. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah, saudara sesama manusia. Manusia kan tidak hanya di Indonesia, di Amerika ada manusia, di Eropa, Australia, ya. Itu adalah saudara sesama manusia. Wajib juga kita pelihara persaudaraan ini, karena dengan melaksanakan persaudaraan ini maka akan terwujudlah keamanan, kenyamanan dalam berkehidupan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.